Ini di tangan saya ada suatu, menurut saya ini suatu mahakarya kebudayaan. Ini adalah judulnya Jalur Rempah Nusantara. Nusantara Spice Road. Di dalamnya ada buku pengetahuan jalur rempah Nusantara. Ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Kemudian poster mewarnai ukuran 50 kali 100 cm dengan komentar warnai dan pajanglah sesuai kreasimu. Berkarya sambil belajar tentang jalur rempah Nusantara. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik ada permainan ular tangga. Permainan ular tangga ini dilengkapi dengan satu dadu dan 3 pion dalam kantong penyimpanan, upcycling produk dari kayu limbah dan perca sisa kain batik. Konsep dan desain ini dibuat oleh Amaranila Lalita Driono. Dan suatu kehormatan bahwa pencipta mahakarya kebudayaan ini itu berkenan untuk menjadi narasumber. Saya Supranajo. Terima kasih Ibu Dokter sebetulnya ya. Tapi ya Ibu Dokter Amaranila. Boleh panggil Nila saja Pak Jaya. Lalita Driono. Silakan Ibu, tolong. Anda ceritakan. Bagaimana Anda, yang setahu saya Anda seorang dokter spesialis kulit, ya, dan tidak kurang dari alumnus dari Universitas Indonesia, jadi top of the world, ya, namanya. Anda sampai berkenan membuat suatu mahakarya yang tidak kalah penting menurut saya ketimbang merawat dan menolong para penderita penyakit kulit. Tapi ini Anda menciptakan satu mahakarya yang memperkenalkan kita kepada jalur rempah Nusantara, sementara dunia pada saat ini sedang dibius dengan Silk Road, jalur sutra. Menurut saya jalur rempah Nusantara ini bahkan lebih kompleks, lebih penting sebetulnya ketimbang, dengan segala hormat kepada teman-teman di Republik Rakyat China, ya, bahwa Silk Road ini kalau menurut saya itu jalur rempah Nusantara ini lebih penting karena baru saya pelajari bahwa sebetulnya jalur rempah Nusantara ini merubah peradaban dunia. Belanda itu tidak akan semakmur sekarang kalau dulu nggak ada ini. Inggris pun demikian. Dan tentu Perancis, kemudian Jerman, Italia, semua akhirnya ke arah sini, rempah ini. Nah, bagaimana Anda sebagai seorang dokter spesialis kulit kok bisa demikian obsesif? Menurut saya Anda sudah obsesif ya untuk membuat mahakarya ini. Ya, ini nggak mudah loh Bu. Di samping Anda membuat bukunya, bikin itu untuk digambar. Kemudian ini permainan anak tangga ini ya, kreatif banget ini. Monggo. Matur nuwun sebelumnya Pak Jaya, kehormatan diundang di sini.
Dan kayaknya mudah-mudahan nggak salah tempat, karena yang mungkin bisa menghargai buku ini terlebih dulu tentu para budayawan biasanya. Jadi buku ini kenapa terpaksa saya membuat, karena kurang lebih mungkin 12 tahun yang lalu waktu saya setengah abad usianya, itu biasanya sebagai dokter tuh di persimpangan. Biasanya kita di top karir kita ya Pak ya. Tapi pada saat itu saya sedih sekali Pak melihat anak-anak kita tuh pola makannya, ya jadi bukan masalah mereka makan micin, kata generasi micin, mereka nggak kenal rempah kita. Start dari sedih saya lihat anak-anak kita pola makannya. Baik di sekolah yang bagus di Jakarta loh Pak. 10 dari 10 anak SD di Jakarta, 9 dari 10 anak SMP di Jakarta, 9 dari 10 anak SMA di Jakarta, saya tanya, apa itu pala, apa itu cengkeh, mereka tidak tahu. Nah, pertanyaannya Pak, kita percaya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan Pak? Kalau kita lahir di Nusantara atau di Indonesia yang super kaya ini, pasti yang Maha Kuasa menciptakan semua kekayaan ini ada maksudnya. Kebetulan saya orang kesehatan Pak, dan saya senang sekali yang berkaitan dengan mungkin traditional medicine juga, dan seperti jamu. Di keluarga saya kita biasa minum jamu lah ya. Tapi itu kan budaya itu mulai hilang. Saya tidak salahkan anak-anak ini kenapa mereka nggak mau minum jamu. Yang salah orang tuanya nggak memperkenalkan ya. Nah, jadi seolah jamu itu di pasaran seperti tiba-tiba hanya untuk mengobati orang sakit. Biasanya kalau udah lost case, jamu aja gitu ya. Nah, itu kan salah sebetulnya menurut saya. Harusnya kita memperlakukan rempah-rempah ini sebagai food medicine kita. Food medicine. Yes, food medicine. Jadi kalau kita makan itu setiap hari, Pak. Ya. Misalnya ada kunyit di soto. You are what you eat. You are what you eat. Nah, jadi jangan memperlakukan rempah itu seolah-olah last resort. Kalau kita udah sakit gitu kan Pak ya, langsung ke herbal semua. Dan saya berusaha kalau bicara itu dengan teman sejawat saya yang dokter-dokter yang jago-jago, ada dokter Ingrid dari Poci, semua udah bagus-bagus. Pertanyaan saya Pak, anak-anak nggak tahu apa-apa tentang kekayaan rempah kita. Ya kan, nanti loncatnya dia dengar eyangnya, ibunya lagi sakit minum jamu gitu kan Pak. Itu ada gap yang besar. Satu lagi Pak yang penting, saya senang sejarah. Mungkin di keluarga kami senang sejarah. Jadi saya sedih di pelajaran sejarah Pak. Kalau Bapak lihat, mohon maaf ini pada Pak Menteri Pendidikan. Bukan yang sekarang saja, tapi juga yang sebelumnya. Karena mengapa anak-anak hanya disuruh menghafalkan sejarah, VOC datang, kita dijajah 350 tahun, ya kan Pak? Tapi nggak pernah tahu kenapa mereka datang. Benar Pak? Iya. VOC, terus East Indian Company, Raffles semua. Iya. Dan sebelumnya Portugis. Karena rempah Portugis. Iya, Spanyol, mereka berantem. Columbus juga. Mereka berantem di Ternate Tidore. Iya. Anak-anak ini nggak tahu Pak sejarah, tiba-tiba cuma tahu gini. Iya, kita dijajah 350 tahun sama Belanda, VOC. Tapi nggak tahu apa alasan mereka datang ke sini jauh-jauh Pak. Sedih dong kalau lihat pelajaran sejarah seperti itu. Mohon maaf sama Dirjen Kebudayaan dan lain. Iya, masih untung ada pelajaran sejarah, masih untung. Iya. Karena dulu pernah dihapus. Iya, justru itu. Tapi kita selalu belajar sejarah itu kan hafalan tahun. Tidak pernah belajar sejarah why it happened. Ya, jadi saya pikir kalau saya menggurui, saya bukan ahli sejarah, saya cuma orang kesehatan. Akhirnya saya tertarik dengan food medicine, di mana di barat mereka sekarang berlomba-lomba mengambil ini semua untuk membuat mereka sehat Pak. Dan yang sangat saya terguncang waktu saya menengok anak saya sekolah di Inggris, saya menemukan kunyit dalam bentuk kapsul, harganya mahal sekali, dan ditulis klaimnya apa Pak? Untuk penyakit autoimun. Wow, autoimun itu kan satu yang paling susah Pak untuk diobati. Kok dia bisa mengklaim itu? Itu kunyit Pak. Nah, disitulah saya sedih. Yang di atas kita udah pinter-pinter ahli herbal, kita udah pinter-pinter semua. Tapi anak-anak kita nggak tahu dan mereka nggak makan itu Pak.
Sekarang caranya menurut saya dalam bentuk kreatif mengajak mereka mengenal sejarah, tak kenal maka tak sayang, dalam bentuk yang menarik aja sejarah. Mudah-mudahan dari situ mereka mulai mengurut. Memangnya kenapa sih pala sama cengkeh itu sampai dibela-belain berbulan-bulan mereka naik kapal ke sini ya Pak, banyak yang meninggal. Jadi sejarahnya itu dibuat menarik sampai mereka harus bertanya mengapa pala dan cengkeh pada saat itu lebih mahal daripada emas, ya kan Pak? Nah, jadi sampai yang sejarah kelam rempah itu di Banda kan terlalu banyak sejarah kelam sebetulnya, yang genosida satu pulau kan Pak sama Jan Pieter Soenkoen, dan akhirnya didatangkan semua dari Batavia. Makanya kok di sana ada orang Jawa, ada orang segala macam. Anak-anak kita nggak tahu mengapa itu terjadi. Saya tidak mau sejarah kelamnya, tapi betapa berharganya rempah itu kan Pak. Nah, itu saya loncat karena saya orang kesehatan. Saya kepingin deh Pak, anak-anak kita tuh sehat dari kecil, dari sejak dalam kandungan. Karena orang tuanya tahu bagaimana memakai rempah-rempah ini bagi kesehatan mereka. Sebenarnya startnya dari itu Pak, karena saya orang kesehatan. Jadi, tapi loncatnya ke sejarah, kebetulan senang sejarah. Saya juga dibantu oleh suami saya untuk menerjemahkan supaya 2 bahasa. Suami Anda kalau kami boleh kenal? Oh ya, suami saya namanya Wido Driono Subagio. Dia seorang arsitek, tapi dia senang tulis aksara Jawa kuno. Itu hobinya. Jadi senang baca aksara ya. Mungkin kalau dikasih lontar gitu dia itu senang. dia bisa? Mungkin belum, tapi senang berdiskusi dengan para ahli lontar. Karena Kenal Sugilanus? Beli Sugilanus kenal, Nah, Romo Manu yang di Jogja. Oh itu juga. Iya, kami juga buat acara di tempat Pak Nasir waktu itu, waktu launching buku saya, kita melihat dari perspektif Gajah Launching Mada. buku apa? Buku yang justru Bumi dan Aku. Loh, jadi lain lagi itu. saya kan ada 5 buku Pak, kebetulan yang jalur rempah ini, tapi yang di tempat Pak Nasir kami ingin melihat masalah Nusantara dari kacamata Gajah Mada. Terus Romo Manu bicara itu, saya bicara mengenai saya ingin buku ini Bumi dan Aku, jadi jangan aku dan bumi, tapi bumi dan aku. Karena tanpa bumi kita mau habis pun bumi tetap baik-baik saja kan sebetulnya Pak, karena dia yang menghidupi kita, tapi kita yang merusak dia. Betul kan Pak? Anda budayawan sebetulnya ya. Saya sebenarnya lebih senang ke lingkungan, tapi lingkungan kan produk budaya juga kan Pak. Iya, jadi Pak Jaya sebenarnya kenapa saya terasa terhormat Pak Jaya ngundang saya cuma bertanya kalau benar ada kata-kata di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, itu pasti ada maksudnya ya Pak ya. Jadi nomor 1, act locally dulu, jangan apa-apa go global, tapi yang rootnya, akarnya nggak kenal, makanya tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Iya, itu yang saya sedih. Dan Anda memilih kata-kata seperti seorang penyair. Karena senang sejarah mungkin. Tapi saya kira kesehatan itu juga kebudayaan. Iya, itu kebudayaan, seni, kan? produk budaya. Seni loh, menurut saya Anda tuh dokter-dokter tuh seniman-seniman kesehatan. Iya, art and science kita kan selalu bilangnya. Ya, sayangnya untuk melengkapi lah, tapi sebetulnya seni. Iya, Ya, karena setiap manusia metabolismenya beda juga. Kan nggak bisa kita di sains kan. Tidak bisa. Kita bukan matematika kita bilang. Jadi di situ artnya yang besar. Tapi matematika bisa mendukung. Bisa. Jadi sebetulnya. Wah gila ya. Jadi sebenarnya kalau ini sampai dikenal bahwa kita surganya dari semua rempah dan food medicine bangsa kita itu rempah Pak. Kan dia semuanya ada antioksidan, anti-inflammation. Coba Pak, kok itu jadi autoimmune medication, kalau nanti saya kenalin ada dokter, nanti mudah-mudahan ditanya di sini juga ya, dokter spesialis penyakit dalam. Beliau itu juga lulusan UI, spesialis penyakit dalamnya, tapi dia memperdalam mengenai pengobatan herbal ini untuk mengobati autoimun. Autoimun tuh kayak pandemi loh sekarang Pak. Semua di mana-mana saya dengar kok banyak autoimun. Karena mungkin semula nggak disadari kan. Ya, kan. Pada dasarnya kita semua punya problem itu. Iya, tapi kalau nggak ada gejala kan dia nggak datang ke dokter Pak.
Tapi juga ada gejala ke dokternya juga nggak tahu. Ya karena autoimun itu susah kan, dia Iya. disregulasi. Menurut saya autoimun itu bagian dari kehidupan ini. Karena begitu autoimun berhenti kita mati. Tapi autoimun yang dimaksud adalah terjadinya disregulasi imunitas. Jadi ibarat gini Pak, kalau ada musuh datang, kan harusnya kalau musuhnya satu ditembaknya satu aja ya. Tapi ini musuhnya satu ditembaknya pakai bom. Nah, jadi badan kita tiba-tiba berlebihan dalam merespons. Pertanyaannya why? Nah, itu ya kebetulan ya saya kan sedikit mendalami jamu. Jamu. Menurut saya bedanya jamu dengan farmasi itu, dengan obat farmasi itu adalah di situ, Bu. Jamu itu politik. Tapi kalau farmasi itu militer. Kalau politik kan kita damai lah. Pokoknya kita lebih banyak preventif, promotif. Ya. Tapi kalau militer kan tembak semua. Nah, di situ makanya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, militer itu kelebihannya punya musuh habisin. Cuma rakyat yang tidak berdosa pun bisa ikut mati. Nah, di situ kan sel-sel yang tidak berdosa juga tadi Ibu ikut mati semua kena. Tapi autoimun itu menurut saya dahsyat sekali. Ya, dan kalau susah pengobatannya, mengapa kita tidak menengok ke kekayaan yang Tuhan memberikan untuk negeri ini luar biasa. Dan sebenarnya problemnya ya, kan saya dididiknya secara barat tentu ya, kedokteran. Tapi kan semua tadi kan Pak Jaya bilang, ada saling melengkapi, seperti di Cina, di Korea, di Jepang, di India, kedokteran barat dan ada kedokteran timur. Dan sekarang saya berterima kasih, walaupun banyak yang protes tentang undang-undang kesehatan yang baru, tapi salah satu di undang-undang kesehatan yang baru mengkedepankan masalah herbal ini, jadi masalah traditional medicine ini. Dan UGM saya dengar sudah menjalankannya, jadi nanti kalau diobati itu Pak, ada pengobatan baratnya, misalnya kayak operasi kan barat, potong, iya, kalau selesai. operasi betul. Ya. Kalau itu tapi nanti bagaimana merevitalisasi suatu organ itu harus kedokteran timur. Urusan jamu. Betul. Nah begini Bu, saya agak loncat sedikit. Kan belakangan akhirnya UNESCO sudah mengakui jamu. Yang diakui jamu. Ya, dia tidak mengakui lain-lainnya, tapi jamu. Nah, Ibu pernah nggak mikir atau pernah nggak punya cita-cita atau harapan jalur rempah ini masuk UNESCO? Sebetulnya Pak Jaya tahu nggak, buku ini kan sudah dibeli oleh Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud. Tapi mohon maaf Pak Dirjen, kami senang sekali waktu dibeli dan kami berharap waktu itu ditaruh 1.000 ditaruh di 1.000 sekolah sehingga gurunya semua tahu. Tapi kami mendengar, walaupun tidak apa-apa juga, ini diberikan kepada kalau nggak salah para duta besar dalam rangka tentu kita mau mendukung untuk jalur rempah diterima oleh UNESCO. Yes. Betul. Nah, tapi waktu itu kami ketemu dengan beberapa pakar juga, saya menghimbau. Saya rasa UNESCO juga akan lihat kalau di masyarakat anak-anak sudah tidak kenal lagi pala dan cengkeh dan teman-temannya, bagaimana ini bisa diusung oleh diterima oleh UNESCO seperti Silk Road. Jadi nomor satu seperti tagline yang saya lihat, Indonesia Spice Up the World, tagline-nya kan itu tuh yang saya baca. Harusnya Indonesia spice up their own nation first. Karena spice up the world itu sudah dari 350 tahun yang lalu, Pak. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, sampai pertumpuan darah, sampai begitu sejarahnya kelam, itu kan sudah membawa ini semua ke Eropa dan mewarnai seni kulineri di Eropa. Jadi kenapa harus spice up the world lagi, Pak Jaya? Harusnya spice up our own nation first. Yes. Ya, jadi sebenarnya itu yang terpenting. Tapi yang kalau saya lebih sederhana, cita-cita sekarang karena Ibu cerita ini semua dan setelah melihat karya Anda ini,
jalur rempah ini harus diakui oleh Betul. UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Betul, Pak. Indonesia ini yang dunia mengenai orang Belanda datang itu kan salah mereka sendiri. Tapi kan ini rempah-rempah itu sendiri kan ada di Indonesia. Jadi Ibu setuju kalau ini di UNESCO kan? Setuju, tapi harus manfaatnya juga harus besar untuk bangsa kita. Justru itu Bu. Iya, Gini, manfaatnya. ya kalau Ibu perhatikan, semua kan batik itu Bu, ya sekarang kan saya dengan bangga pakai batik. Tapi 20 tahun yang lalu waktu saya kembali dari Jerman, tadi lebih lama lagi lah itu, batik itu dianggap nggak modern, ketinggalan zaman. Bahkan waktu saya pakai batik itu ya istilah mereka biasa kampungan, desa dan lain itu. Nah itu kemudian kan Ibu perhatikan, sekarang kita kan bangga Ya. karena UNESCO mengakui. Iya, mungkin harus dibalik dulu ya. Iya, jadi menurut saya apa yang Ibu cita-citakan itu, kalau UNESCO sudah mengakui, dan UNESCO itu mengakui jamu pun dengan kita harus bertanggung jawab loh Bu. Ayo sekarang buktikan kalau pengakuan ini betul-betul bermanfaat untuk kalian. Itu di tangan kita. Ya. Jadi begini, kalau Ibu memang setuju, nanti kalau sudah diakui, nah Ibu bergerak. Ya, karena juga masyarakat kan akan, kalau perlu nanti kan biasanya kita akan bikin setelah itu, kita bikin hari rempah nasional. Ya. Setuju. Bukan dunia loh, rempah nasional. Ya, setuju Pak. Pak Jaya, kalau Pak Jaya lihat ya, anak-anak itu anak kota apalagi nih ya, kan nggak kenal, tapi kami pernah buat satu tes di mana saya penuh harapan bahwa anak-anak kita bisa untuk satu saat jatuh cinta lagi dengan rempahnya. Contohnya, kami buat waktu itu di Post Blog, suatu acara, jadi anak-anak SD, mereka bilang, cuma lihat gini loh Pak, di stoples mereka pegang, mereka cium apa, ayo. Kalau mereka bisa, oh ya ini, mereka langsung loncat ke meja sebelah, di situ mereka minum jamu seperti jamu gendong, tapi saya udah turunkan kadarnya biar nggak terlalu tajam. Mereka udah kayak bartender Pak, jadi mereka campur-campur kayak jamur gendong, terus mereka minum bolak-balik dia ke orang tuanya. Enak Bu, enak Mak. Bayangin ini anak-anak SD. Terus sudah mereka lulus di situ, pindah ke ngulek. Nah mereka ngulek kan nggak bisa ngulek biasanya ya, ngulek sambel. Tapi saya buat sambelnya jangan pedes. Terus pulang mereka bawa hasil sambelnya, sesudah itu kami kasih susu jahe. Apa coba kata mereka waktu mereka minum? Saya udah takut aja mereka bilang nggak suka gitu ya, namanya juga anak Jakarta ya. Ternyata Pak semuanya yang ikut bilang ini kok enak sekali. Terus saya tanya apa pernah diperkenalkan di rumah sama orang tuanya? Nggak pernah. Mereka cuma minum susu brand-brand itu, tapi susu jahe baru pertama kali. Pak Jaya bilang kita ada harapan kan Pak, bahwa anak itu sangat cepat bisa menangkap, iya. apalagi anak SD. Dan siapa bilang jamu itu nggak enak? Tergantung kita yang buat kan Pak? Iya. Ya kan? Iya, seperti waktu saya bikin jamu anak-anak pertama di dunia, Buyung Upik itu kan diketawain Bu. Anak kok mau minum, nggak ada yang mau. Kemudian dia bikin mereka mau, mereka nggak mau kan pahit kan? Iya. Ya kita kasih flavor coklat, Betul. flavor strawberry, Iya. mereka senang semua kan? Iya. Jadi ada harapan ya Pak Jaya? Sangat, Ibu makanya kalau Ibu mau nanti kan ini belum ada kan Gerakannya atau gerakan ini kan konsorsiumnya belum ada. Nah Ibu tolong Ibu bikin gerakan, Ibu sebagai ketuanya. Kebetulan mumpung saya sekarang masih hidup, saya punya teman yang di UNESCO. Dan dia tahu benar Bu, itu di UNESCO kan juga ada ininya kan, anunya itu ada cara masuknya, kalau kita keliru habis kita anunya. Iya. Karena saingan kita seluruh dunia. Iya, betul. Nah kalau Ibu nanti mau, nanti saya pertemukan kepada Ibu. Aduh, mau sekali. Wah,
Ya udah. Saya mau nanti anak cucu saya itu minum jamu seperti kayak zaman sekarang yang lagi tren kan kopi ya. Iya. Semua Doya jadi kopi itu barista. kan bukan kita. Iya kan bukan kita, dibawa Iya, Belanda iya, ke sini. iya. Tapi ya sudahlah, semua mau jadi barista. Iya. Terus saya challenge anak-anak yang sekarang lagi buat jamu, anak muda banyak loh, Oh, Pak banyak, Jaya. ya. Saya bilang gini, kalian nggak kepingin ya? Saya sebut satu brand yang ada di Bali. Bagus, ada museumnya, terus mereka ada islandnya, mereka kayak barista yang campur-campur. Saya bilang kalian jadi kayak bartender, tapi itu jamu. Ya kan Pak Jaya kan keren sekali. Bagus. Jadi mudah-mudahan. Dan mungkin nanti jadi ini jalur rempah Nusantara itu jadi, nah bahkan Cina mereka belum bikin, sektor itu belum masuk UNESCO. Oh belum ya, Pak? Belum. Oh. Karena mereka sudah merasa terlalu besar, nggak butuh UNESCO gitu loh. Ya kalau UNESCO ini jalur rempah ini jelas belum. Dan itu padahal menurut saya very beautiful dan very membuat bangga lah gitu ya. Iya, dan sangat berguna sebenarnya bukan untuk Indonesia kan, untuk seluruh dunia kan. Oh, iya. Pengetahuan ini kan Iya. Pak. Apalagi food medicine itu sebetulnya beda sekali dengan kita bilang mengobati. Jadi bagaimana itu menjadi lifestyle, atau kalau misalnya kayak yoga kan a way of life. Wellness Ya kan, wellness. Iya. Nah jadi sebenarnya jamu atau apapun rempah ini harus jadi lifestyle orang Iya. Indonesia. Nanti rempah itu Ibu bukan setelah kita spice ini, nanti kan akan keluar spice Tahiti, spice Brasil. Ya. Mereka punya spice, pasti punya masing-masing. Kan mereka Tuhan menciptakan kan pasti kan. Ya. Nah, kita yang dianugerahi Yang sangat super anu kaya. jahe, temulawak, anu kunyit itu ada di kita. Iya. Tapi mungkin negara lain ada juga loh. Mereka yang nggak sadar, Bu. Awareness-nya yang nggak ada. Iya, iya. Ibu, hebat sekali. Nah, kalau nggak salah, jadi suami Anda itu seorang Arsitek, sebetulnya. tapi juga sangat Hobi sih, kayak kalau saya seneng nulis ini, suami saya seneng ngulik Jawa kuno seaksaranya. Tapi sebenarnya bukan Jawa aja, seperti lak-lak yang di semua yang Sanskerta yang di Nusantara itu kan ada muaranya, menurut suami saya kan satu. Jadi dia hanya mengatakan dia sedih karena filolog sekarang kan sedikit ya. Jadi ahli sejarah banyak, tapi filolognya kan mungkin tidak banyak. Mungkin ini harus didorong. Sebetulnya cukup banyak, tapi mereka sendiri tidak percaya diri mereka itu. Mereka menganggap mereka itu ilmu yang nggak penting gitu. Padahal penting sekali. Itu sangat Loh, penting. kita bisa ngomong ini kan karena bahasa. Iya. Kalau iya. enggak, bagaimana kita mengkomunikasi itu? Iya. Menurut saya bahasa penting sekali. Betul, dan lagi pula kan ilmu-ilmu dari nenek moyang kita itu masih banyak yang belum tergali. Apalagi yang tidak dalam bentuk tulisan. Iya. Yang lisan itu dahsyat sekali loh. Iya. Dan itu siapa yang ngurusin, Pak? Jadi itu PR besar untuk harus ada center yang mengurusi sebenarnya lontar-lontar itu Moga-moga semua. Bu, nanti ini saya dengar nomenklatura Menteri Kebudayaan sudah ada. Tapi baru nomenklaturanya, tapi belum diketok ya, tapi insya Allah 90% itu sudah siap. Dari dulu sejak zaman Gus Dur saya sudah mohon itu. Iya, betul. Karena Pak. menurut saya kebudayaan kita nggak ada duanya tuh. Terlalu kaya justru. Selalu. Jadi Bahkan bingung. sampai kita pun tidak sadar. Ya. Jadi kita seolah-olah take for granted. Ya, take it for granted itu betul banget, Pak. Ya toh, padahal Ya. itu waduh. Seperti contohnya gini loh Pak, anak sekarang kan banyak makan justru misalnya Korea, makanan Jepang, makanan semua. Iya nggak apa-apa, tapi harusnya mereka tahu dulu dan mencintai dulu makanannya. Yang lain itu justru melengkapi. Ini kan enggak, Pak. Tapi ya rendang tetap paling enak. Ya paling enak Pak, rawon juga saya paling suka Pak. Rawon ya? Iya rawon Pak, keluak itu antioksidan tinggi loh, super tinggi. Sampai Pak William Wongso kan buat nasi gorengnya aja pakai keluak. Kebetulan setengah dari saya ada Torajanya, ayah saya di Toraja. Ibu saya Jawa Cirebon kan. Nah Toraja itu penghasil keluak termasuk nomor 1. Jadi itu kalau buat
Itu di rempah keluar. Saya belum, aduh itu nanti itu anak SD Pak, itu harus untuk anak SMP SMA kalau mau buat yang ke arah yang masaknya. Nah jadi saya lagi nyusun buku untuk anak SMP supaya hashtagnya semua pasti bisa masak. Anak kita harus bisa masak Pak. Iya, Dan iya. kurikulum itu udah nggak ada loh di Dan kurikulum menurut sekolah saya, negeri loh Pak. seni yang paling penting itu Masak, masak. karena semua sense bekerja. Iya, Betul. seni musik orang bisa hidup tanpa musik, bisa. Ya, teman-teman kita yang tunarungu kan enggak ada. Iya, ya. iya. Seni rupa orang bisa hidup tanpa seni rupa, bisa. Bisa. Ya, yang ada kayak Gus tunanetra. Dur segala, bisa. Tapi tanpa kuliner, Iya. Hidup garing. wah, bunuh diri saya. Bunuh Saya hidup diri. untuk makan, bukan makan untuk itu. Iya Pak. Dan Peluang itu, tolong, saya justru lemah sekali karena saya terus terang ini, karena bentuknya hitam itu, Iya. saya nggak suka. iya kan nggak menarik kan Ya, Pak. itu Sebenarnya tolong sama- Anda sekarang, Anda pertobatkan saya gimana? Coba gimana? Anda tolong cerita tentang keluar itu. Jadi sebenarnya kan keluak itu kita bisa temukan di rawon udah pasti Iya, ya Pak. rawon, oke. Terus di konro. Konro kan agak hitam-hitam juga Pak. Yang konronya Makassar. Ya, so, Nah, apa sebetulnya nah, jadi yang membuat mereka jadi enak itu kenapa? Oh, jadi sebenarnya sih keluaknya sendiri rasanya tentu dia harus dibumbui dong dengan misalnya merica dan lain-lain. Tapi yang pengetahuan bahwa antioksidannya itu sangat tinggi, itu kan perlu diketahui loh Pak. Jadi kalau kita makan rawon, misalnya kita lihat rawon itu kok nggak ada sayurnya, cuma ada kecambah ya. Tapi karena keluak itu sudah antioksidan, jadi mungkin kita nggak perlu lagi pakai lalap. Oke, tapi saya lebih senang rasanya Bu. Kenapa kok orang gemar makan rawon? Nah, apa yang bikin enak itu apa? Kalau saya yang mirip rawon yang saya suka itu pindang. Ya, pindang patin gitu. Iya, Pindang. iya. Pindang telur Nasi pindang atau pindang? ya, Oh, nasi yang- pindang. iya. Iya. Tapi kalau rawon itu saya perlu pertobatan ini anunya. Pak Jaya nggak suka rawon? Nggak suka. Aduh Pak Jo, Pak Nah, Jaya. ya makanya kan sesat banget kan. Berarti Makanya tolong belum Anda ketemu rawon yang enak mungkin. daya apa yang bikin enak ada. Anda buat anu saya. Jadi gini, Dianu karena lah. sebetulnya kalau kita makan soto Madura, kan kunyitnya kuning. Kita makan lempah kuning dari Lampung, kuning. Jadi semua kunyit ya, ini semua kunyit. Itu antioksidan juga tuh, anti-inflammation. Saya- Nah, tapi rasanya yang menentukan nanti rasanya jadi enak, tentu ada kaldunya kan, dia daging. Terus nanti pasti ada merica, garam semua. Tapi kalau nanti kita bisa makan satu soto Madura dan satu rawon, kita bisa tahu mengapa rawon ini begitu gurih gitu. Susah ya jelasin, memang mesti dibandingkan. Susah. Spicy, No, it's not spicy, Bukan tapi punya apa ya kalau ada satu lagi gurih, gurih. pikan. Gurih itu apa namanya bahasanya kan ada Kalau bahasa Jermannya pikan. pikan. Ada lagi satu tuh Pak yang kata itu artinya gurih. Kan sense-nya ada pahit, asam, manis, asin. Ya. Ada ini umami itu gurih Pak. Aduh Pak Jaya mesti saya ajak makan rawon enak. Suami saya orang Jawa Timur. Jadi dia tahu rawonnya. Kalau rawonnya nggak enak juga ada. Oh iya. Rawon enak ada. Mesti nanti saya. Gimana rawon yang emang? Sebenarnya dulu di Surabaya yang paling enak rawon setan. Saya jadi branding nih rawon setan. Itu enak emang. Ke Jakarta. Di Jakarta ada. Atau gini, Pak Jaya kita allow me untuk saya kirim rawon buatan rumah kami. Tapi yang persis sebenarnya ART dari mertua saya itu kalau buat rawon enak banget, saya kirim Pak Bu, Jaya. jangan Bu, gini Bu. Saya khawatirnya itu kalau nanti Ibu sudah kirimi saya sudah berbayar hati, saya tetap nggak suka, saya kan nggak enak nanti. Anunya, jangan lebih baik Ibu bocorkan aja kalau di restoran. Yang mana? Gitu. Nanti saya coba sendiri. Iya, soalnya kalau di Jakarta saya tetap senang yang di Surabaya, itu enak banget. Jakarta nggak ada. Agak kecewa karena di rumah lebih enak rawon kita. Nggak apa-apa Pak Jaya, pelan-pelan, nanti pasti suka. Pasti harus makan pakai telur asin, pakai sambal, Iya, telur asinnya pasti sama suka. kecambahnya dengan sambal.
Aduh itu enak banget Pak. Itulah Indonesia, rasanya nano-nano. Semua lengkap kan? Itu Indonesia banget tuh. Nah, kalau saya boleh tanya, bedanya gado-gado dengan karedok itu apa? Oh beda dong Pak. Nah ya makanya apa? Kalau karedok kan sayurnya ini tidak direbus. Pertama, poin satu tidak direbus. Kalau gado-gado kan direbus. Poin kedua, memang sama-sama kacang, tapi agak beda dalam. Kalau saya tetap menganggap kalau karedok tuh crunchy. Kalau ada crunchy-nya. Kenapa dia crunchy? Karena dia juga togenya yang crunchy itu loh Pak, yang kremes-kremes. Karena togenya toge mentah, yang harus yang bagus. Nah itu crunchy. Dan mereka semua mentah, yang Sunda khas lah mentah. Tapi kalau gado-gado kan direbus. Terus udah gitu ngulek itu mentah. Mentah kan lalap, karedok, mentah tuh semua. Tapi namanya dulu kok karedok gitu. Ya namanya kayak rampok gitu kan. Pak Jaya terlalu Jawa sentris Pak Jaya. Ya. Oh, padahal saya sedang mengagumi peradaban Sunda, Sunda Empire itu Sunda baru saya Empire, pelajari. ya. Itu dahsyat loh. Dulu kan ini kan daratan satu kan dulu. Itu bahkan ada yang bilang Atlantis dalam tanda kutip itu ada di Sunda. Ya, Tapi orang Sunda tuh makanannya sehat loh Pak Jaya. Kan semua rata-rata mentah. Sambelnya juga beda sama Jawa Tengah kan, sambelnya kan dimasak. Kan saya ada solonya. Iya. Kakek saya Cirebon kan, Surya Dharma kan Cirebon. Yang putri saya Solo. Jadi saya bisa dapat dua-duanya makanan. Surya Dharma itu kan kepala staf Iya, pertama KSAU pertama. Ya. Jadi itu yang beliau pertama ya. Iya, kebetulan pertama. Jadi kalau Pak Cepi Hakim itu termasuk. Iya, Pak Cepi yang keberapa saya lupa deh Pak Cepi. Tapi dunia sempit. Waduh, ya. tapi gila ya. Kita bicara ini, nah ini akhirnya ya jelas bahwa jalur rempah ini sangat penting. Sangat penting Pak. Itu Pak Jaya bisa bayangkan nggak kalau anak kita dari kecil, dari sejak ibunya hamil, makan semua itu kan food medicine bangsa kita. Itu prevention yang nomor satu. Mungkin kita nggak banyak penyakit Pak. Tapi saya juga mau mengingatkan semua, kenapa kita begitu dianugerahi begitu banyak rempah ini? Ya saya rasa semesta tahu banget kalau di Katulistiwa iklimnya panas dan humid. Itu berarti surganya paradise untuk all the microorganism semua. Jadi kita udah dibekali tuh semua untuk antioksidan kita, ya kan Pak? Jadi kalau sampai kita nggak makan itu kan sebenarnya rugi kita sendiri. Antioksidan itu apa sih Bu sebetulnya? Apa gitu ya Pak ya? Iya. Gini, jadi kalau misalnya sel kita terpapar sama hal-hal yang buruk, bisa sebut yang paling sederhana, orang taunya cuma kuman gitu ya. Oke, bisa kuman. Tapi bisa juga kan apa, sinar matahari yang terlalu kuat. Semua yang berlebihan ini akan merusak sel dengan cara membentuk radikal bebas, free radicals. Nah, jadi dia membentuk free radicals itu terbentuk di badan kita banyak banget. Apalagi kok lifestyle kita jelek, Pak. Jadi bukan hanya free will tapi ada free radicals. Nah, free radicals ini bahayanya kalau terlalu banyak dia merusak sel. Nah, kalau dia merusak itu seperti efek berantai, Pak. Jadi sel ini rusak, nanti dia ke sebelahnya lagi terus. Jadi ada chain reaction. Nah, yang bisa memutus ini adalah antioksidan. Jadi negara kita ini sekarang butuh antioksidan. Apa nih? Nah, Anda mulai hati-hati. Nah, tapi yang pasti Tuhan menganugerahkan badan kita dengan banyak antioksidan. Tapi seiring dengan waktu, usia bertambah, itu jumlah antioksidan kita tentu berkurang. Nah, antioksidan itu apa aja? Kita cuma tahu vitamin C gitu kan Pak ya. Padahal banyak vitamin E juga. Rempah itu raw materialsnya. Kalau udah diekstrak baru kan bisa jadi vitamin dan lain-lain. Nah sekarang di depan mata kayak ibaratnya pepatah, gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan dicari terus gitu loh Pak. Nanti carinya vitamin C, vitamin, pokoknya semua dari luar negeri. Padahal itu semuanya di depan kita ada semua. Padahal sederhana aja. Kalau di tiap rumah mereka bisa
punya toga tanaman obat keluarga yang kan nanam jahe kan gampang Pak, nanam itu semua kan gampang. Nah kita nggak ada musim juga. Kalau itu semua ada jadi tanaman obat keluarga kita, dari kecil anak-anak itu udah bisa jahe, wedang jahe cuma digeprek gitu kan, seduh, itu kan sehat banget untuk pencernaan kan Pak. Nah jadi maksud saya kerjakan dari rumah. Kalau gerakan itu ada Pak, ya kan harusnya anak-anak kita sehat. Saya punya harapan. Ya, dulu kan pasti tidak ada obat farmasi kan, tidak ada vitamin kan, ada. Adanya jamu kan. Jamu. Ya semua kan sehat. Kan ayam uruk, kacamata, semua sehat. Umurnya panjang-panjang. Saya dengar Ibu Pak Prabowo itu 105 ya Bu. Pak siapa? Pak Prabowo Pak Presiden. Oh ibunya 105. 105. Oh my God. Keren sekali. Sementara Bu Saparina Sadli aja kita lagi tunggu 3 tahun lagi kan, beliau 97. Kemarin ulang tahun 97. Iya. Berarti kan wah 3 tahun lagi 100, coba itu aja kan satu pencapaian untuk orang Indonesia ya. Iya. Pada umumnya kan kita harapan hidup kita baru 60-an 70-an lah. Tapi ibunda Pak Prabowo itu sampai 105. Dan itu pasti lifestyle-nya bagus. Iya. Tapi menurut Pak Fadlizon itu kenapa beliau itu setiap malam minum wine, bukan rempah. Tapi Pak Jaya kan wine juga yang difermentasi itu kan setiap bangsa punya produk fermentasi, dan produk fermentasi itu kan sehat. Wine kan sehat. Kenapa kok setiap bangsa punya produk fermentasi? Ya menurut saya kebudayaan fermentasi itu. Ya itu budaya. Jadi misalnya kalau di Korea kan kimchi. Kan Pak, di sini kita brem, tuak, peyem. Di Jepang sake. Di Prancis wine. Jadi kalau 1 gelas sehari itu sehat Pak. Pokoknya jangan berlebihan. Tidak berlebih, karena dia sebagai fermentasi, antidot. Jadi ini nanti lagi, bukan antioksidan tapi antidot. Jadi kalau kita makan macam-macam kan detox di badan ya Pak. Kan liver organ terbesar untuk mendetoks itu kan hati. Nah, semua yang tadi yang fermentasi itu kan ada fungsinya membantu sebenarnya untuk macam-macam detox. Sebenarnya kayak gini Pak, kok jadi brand, yogurt, kombucha, itu kan semua fermentasi Pak. Dan itu sehat sekali. Hebat ya. Beliau itu memang dahsyat ya. Dan kita harusnya nggak mahal, nggak perlu banyak rumah sakit dibuat, nggak perlu kita banyak penyakit Pak, sedih kalau lihat orang kanker. Rumah sehat dalam arti gini, sejak dari rumah, dari RT, RW, PKK-nya, udah itu aja saya rasa kita. Dulu saya belajar yang namanya Hankamrata. Pak Jaya ngalamin nggak tuh? Zamannya Pak Suparto Rustam. Ibu Suparto Rustam. Kan bilangnya Hankamrata. Pertahanan keamanan rakyat semesta. Itu kalau di Lemhanas tuh selalu di. Nah, kan bukan militernya jumlahnya harus banyak, tapi bangsanya yang cerdas, sehat, itulah pertahanan keamanan rakyat semesta. Sehat, cerdas, itu sebenarnya Pak. Bukan jumlah militernya harus banyak. Jadi satu antara alasan UNESCO harus mengakui kalau ini adalah semesta itu tadi. Semesta. Hebat ya Ibu ini. Bukan Ibu. Iya. Apa? Itu kan sebenarnya common sense, tapi common sense. Alat. Ya common sense-nya ditekan selama ini. Pak Jaya, saya sekaligus curhat. Pak Jaya lihat nggak? Pernah wawancara anak-anak nggak? Mereka ada ketakutan. Yang saya ketawa, di zaman saya nggak ngalami itu. Saya boleh jadi apa aja dari orang tua saya. Kalau zaman sekarang, saya takut miskin Bu. Saya takut diremehkan Bu. Nanti kepingin masuk sekolah bagus tuh ya karena takut miskin. Mau masuk universitas, karena mereka berharap dari universitas bisa merubah nasib mereka. Which is true, tapi which is not true juga. Pengangguran juga banyak lulusan universitas. Nah tapi kenapa? Karena nggak ada curiosity. Anak-anak itu tidak punya the joy of learning. Studying sama learning kan beda katanya kan Pak. Jadi nggak ada rasa learning karena anak kelas 4 SD aja udah bimbel supaya demi masuk SMP negeri yang bagus. Ya kan bimbingan belajar. Jadi mereka udah sekolah, pulangnya juga udah sore, masih lagi les-les. Tahu kan Pak les? Dulu kan biasa kita les sama gurunya.
matematika gitu kali kok kurang. Ini bimbingan Ya, belajar biasanya tuh. kita les sama guru yang nggak mau ngasih kita angka bagus kalau nggak belajar matematika. Tapi kan Pak, masa anak ini sore pulang bukannya kayak zaman saya berenang, les nari gitu kan Pak ya, pencak silat, pramuka yang kita seneng ke alam. Sore mandi, bimbingan belajar karena orang tuanya sudah membayar, udah meleskan. Takut nanti kalau dia kalah bersaing sama anak tetangga nggak bisa dapet SMP yang bagus ya dong Pak. Anak tetangga. Iya kan, aduh anak tetangganya bimbel, saya juga anak saya mesti bimbingan belajar juga. Saya sedih loh Jadi Pak. tetangga penting juga. Ya, jadi anak-anak tuh nggak punya the joy of learning. Mereka cuma takut nggak bisa masuk sekolah bagus, takut aja, fearness. Fobia belajar Ya, malah. terus gimana Pak Jaya? Kalau bangsanya cuman anak-anaknya ketakutan melulu kerjanya, nggak ada, ya itu joy-nya udah nggak ada. Ya, makanya Bu, ya ini wajib masuk UNESCO ini. Kalau enggak, Pak Jaya aja dulu mubazir. yang bantuin. Saya dukung. Cuma kan harus ada anunya kan, dan yang mimpin kan harus ngerti. Iya. Kalau yang mimpin nggak ngerti kan namanya bohong kan. Tapi yang pasti saya kepingin berinvestasi sisa umur saya untuk kesehatan, kecerdasan, dan kearifan dari anak-anak SD sekarang. Karena mereka 20 tahun lagi pada saat Indonesia emas, mereka semua jadi gubernur, jadi bupati, mungkin jadi presiden. Kan mereka umur 10-12 tambah 20 tahun lagi kan sudah berapa Pak? 32 udah boleh jadi mencalonkan Wapres. jadi gubernur, udah boleh 30 Oh, iya, kan. iya, Nah, boleh. bupati 25 Pak. Jadi makanya kenapa nggak kita investasi di anak-anak SD kita? Pinter harus, terus IQ-nya, makannya sehat. Saya setuju dengan gerakan makan siang gratis karena it's about the time negara harus memperhatikan Tapi kan gizi. makan siang gratisnya juga tergantung makan apa tuh Bu. Nah makanya itu kita harus bantu Pak Jaya Iya. untuk setiap, misalnya gini, Pak Jaya apa nggak sedih satu saat anak Aceh nggak suka lagi mie Aceh. Padahal mie Aceh itu kaya rempah, ya kan Pak? Ada clove, ada cengkehnya. Mie Aceh kan bagus banget, sehat. Ada antioksidannya itu loh, acarnya, bawang merah. Ada ganjanya. Ya mungkin kalau cannabis aja udah dijadikan pengobatan sekarang. Tapi maksud saya kalau sampai anak Aceh nggak suka lagi mie Aceh, itu bencana. Enak ya mie Aceh Bu. Nah Pak Jaya ini kurang diajak jalan-jalan nih kayaknya. Mie Aceh tuh enak. Kawan nanti dia nggak suka Bu. Terus di situ Saya antioksidannya itu banyak. sangat single minded. Saya sukanya sate kambing dan nasi goreng. Kemanapun makannya sate kambing atau nasi goreng. Ya emang enak itu berdua itu emang Tapi enak. ya ini saya mau tanya, sama mie Aceh itu enak. Enak. Belajarnya mesti pelan-pelan, jangan expect mie Aceh kayak mie goreng di restoran, Chinese restoran tuh beda ya. Karena dia jemek-jemek jadi berair, berkuah. Tapi di kuahnya itu adalah rempahnya luar biasa. Terus kok makan pakai acar bawang merah, itu antioksidan bawang merah. Wow, itu hebat sekali bawang merah antioksidannya. Kalau makan martabak kan juga pakai acar bawang merah kan Sate Pak? kambing saya juga. Sate kambing juga. Sekarang Pak Jaya saya mau tes, kan penggemar sate kambing. Iya. Kenapa bumbunya kecap bukan kacang? Terus di dalam bumbu kecapnya ada bawang merah, cabai, sama tomat. Mengapa demikian? Ayo penjelasannya Tapi apa? setahu saya bumbunya kalau sate kambing Betawi kan kacang. Ya itu yang Betawi, tapi yang asli kan kecap dengan bawang merah, cabai dan tomat. Iya, di Semarang gitu. Ya, Oke, kenapa? Kenapa demikian? Nenek moyang kita menciptakan itu tuh alasannya apa Pak? Ayo kita ngomong food medicine nih, Iya, Pak. oke, nggak tahu. Tuh. Lu nggak ngerti kalau saya tuh Pak, Jadi kalau kita makan sate kambing, kadang-kadang kan ada bagian yang terbakarnya sampai hitam ya Pak ya. Iya, Nah, dibanding kalau sate ayam, karena dia kan gede-gede. Nah, jadi kadang nggak rata. Hitam itu karbon. Jadi kalau karbon, kita banyak makan karbon, itu nggak baik untuk badan kita. Karena dia karsinogenik, bersifat seperti nanti mudah memicu kanker kalau kita makannya karbon banyak. Nah, nenek moyang kita pinter ya Pak. Kalau makan sate kambing, karena banyak yang hitam-hitam kebakar, dia kasihlah penawarnya tomat, bawang merah, bawang merah dan cabai. Tiga-tiganya ini antioksidan. Jadi makanya kalau makan sate kambing harus sebaiknya yang bumbu kecap dengan yang tiga itu, jangan bumbu kacang. Kalau sate ayam karena dia kan jarang terbakar hitam, dia aman, nggak ada karbonnya. Sama bumbu kacang masih nggak apa-apa.
Gitu loh Pak. Itu hebatnya nenek moyang kita. Nanti saya tes Pak Jaya nih soal food medicine dari Nggak ngerti, nggak ngerti kalau itu. Ya. Dia kan bilang makan, pokoknya asal makan. Iya, tapi saya tes chef-chef, saya tanya, kalian kalau masak tuh itu maksudnya di dalam masakan kalian berpikir nggak sih ini sehat nggak gitu loh? Kan harusnya berpikir dong. Enggak. Ya harusnya iya. Kalau saya orang kesehatan, kalau saya jadi bisa punya kekuasaan untuk mengatakan bahwa you are what you eat itu, Iya. kita harus start dari sejak bayi di dalam kandungan. Karena anti-aging aja startnya dari bayi di dalam kandungan. Kita udah bisa predik bayi ini akan sehat atau enggak. Itu saya nggak bisa ngelawan Anda. Ya anti-aging kan itu. Kalau Anda kan ngalami, kalau saya kan nggak pernah ngalami. Tapi jangan anti-aging udah tua nih, umur 50 datang ke dokter kulit, tarik ini. Wah itu sudah telat. Harusnya anti-aging itu harusnya start dari kita di dalam kandungan. Kalau ibunya makan sehat, jamu dan semua, anaknya juga sehat. Terus ada yang bilang nggak boleh minum jamu kalau lagi hamil kan? Padahal itu kan salah. Ada. Nah makanya tapi, jamu apa dulu, kan semua tuh harus tahu. Tapi kalau bisa cerita makanan Pak Jaya, kita bisa berhari-hari kita ngomongin makanan Indonesia yang memang act like food medicine. Betul Pak. Tapi buat Anda bukan hanya food medicine kan, rempah itu kan pengaruhnya besar, seluruh. Betul, dia food medicine bangsa kita rempah. Bahkan politiknya ada kan. Iya. Ya kayak apa yang terjadi di Banda, kan itu akibat jalur rempah juga. Dan sebenarnya Pak Jaya saya titip aja di forum ini, kita juga jangan berlaku seperti VOC. Kalau saya ngomongin agak keras sekali ya, Pak Jaya apa nggak sedih? Misalnya petani rempah, mereka hanya meng-cater orang-orang yang mau beli dan mengekspor, ya kan Pak? Karena nilai tambahnya pasti besar dong kalau dia ekspor. Jadi ibaratnya bikin sehat anak di Eropa kalau saya bilang gitu. Sementara anak petani rempah ini nggak pernah mengkonsumsi hal-hal yang ditanam oleh bapaknya. Karena nggak ada pengetahuannya. Itu kan sama dengan VOC. Jadi diambil, dijual, dan bangsa kita nggak dapat apa-apa kecuali cuma uang yang akan habis juga. Ya, Pak. Iya, dan anak-anak kita yang udah dikaruniai sama Tuhan untuk kesehatan mereka. Bu. Nah ini satu di antara alasan UNESCO untuk mengakui apapun itu adalah latar belakang filosofis seperti ini. Nah itu orang lain nggak bisa ceritain Ibu. Bisa, cuma nggak berani kali. Mana? Ada ahli sejarah pasti ngomongannya kayak Ibu, saya. Gini ya, saya itu sudah nggak percaya kepada apa yang namanya ahli. Saya lebih percaya orang yang ngelakoni. Iya, itu benar sih yang ngelakoni itu. Iya, saya waduh sudahlah kalau itu semua ya itu kan akademis itu ya oke lah, tapi harus ada background akademis iya. Iya, tapi kalau nggak dilakoni juga percuma. Percuma kan? Dan tidak meyakinkan. Iya. Karena Ibu ngomong ini kan nggak bisa dibantah sudah ya karena Anda kan padahal saya cuma dokter ahli kulit, saya bukan ahli sejarah. Bukan cuma ya, artinya itu saya kira berkaitan semua. Kalau boleh saya tahu, Ibu itu cucunya Pak Surya Dharma. Cucunya? Iya, saya dari anaknya yang pertama, Priyanti, almarhum Priyanti Surya Dharma. Nah, beliau antropologi, mungkin itulah saya jadi senang. Nah, makanya. Ibu saya antropologi dosen di UI, antropologi dulu. Jadi saya banyak dengar, kayaknya beliau dulu jadi dokter mungkin ya ibu saya. Jadi akhirnya suruh saya. Padahal Pak Jaya tahu nggak saya tadinya mau masuk mana? Pengen masuk seni rupa ITB, kan saya suka ngelukis. Terus ibu saya bilang apa? Maka harus nurut sama ibu, betul. Dia bilang gini, saya ketawa kok dengar. Seni itu udah di dalam diri kamu masuk kedokteran aja, kamu akan bahagia, dia cuma bilang gitu. Tapi saya bilang, Ma, tapi kalau saya nggak keterima di UI, boleh nggak tahun depan saya masuk seni rupa ITB? Boleh. Tapi coba dulu, ya keterima di UI ya nggak ada alasan. Iya, tapi berarti betul Ibu mungkin melihat tapi bakatnya. Cara Anda bicara itu, makanya saya kan terjadi, you are seniman. Termasuk kesehatan pun Anda seniman. Iya, kepingin masuk seni rupa ITB nggak kesampean. Oh, jadi ibu Anda yang antropolog ya? Antropolog, apa bidang beliau? Jadi dia antropologi kesehatan malah. Iya, dia senang sekali antropologi kesehatan, dan yang meneliti itu kan kebanyakan dari barat, Pak Jaya, tentang antropologi kesehatan. Itu seperti food medicine,
jamu itu antropologi kesehatan, Pak. Iya. Sayangnya waktu itu bidang itu saya agak lupa. Akhirnya beliau jadi ngambilnya gender di bawah Bu Saparina Sadli. Kalau nggak salah antropologi kesehatannya nggak ada atau bagaimana di Indonesia ya saat itu. Saya punya bukunya, antropologi. Iya, kesehatan. Jadi health. buku-bukunya semua tentang health. Mungkin makanya kepingin saya jadi dokter mungkin. Tapi Anda mewarisi DNA-nya di situ ya. Ya saya senang, saya bersyukur. Kalau ditanya apa saya nyesel, enggak kan suami saya arsitek seniman. Iya. Masih bisa lihat galeri, Pak. Kalau kakek Anda belum pernah ketemu? Oh ketemu sampai saya SMP. Saya satu rumah sama beliau. Pak Jaya kalau mau tanya tentang kakek saya bisa. Bahkan akan panjang. Dan saya menemani eyang putri saya sampai beliau meninggal. Saya sudah menikah, udah punya anak. Saya masih tinggal sama eyang putri saya. Menemani beliau. Karena eyang kakung saya, Pak Surya kan meninggal tahun 75. Waktu saya SMP. Nah, Anda ada hubungan dengan kakek Anda dalam dialog diskusi? Oh iya, kalau misalnya mau, kebetulan Pak Jaya nanti kalau pergi ke Arnhem Museum di Belanda, sekarang lagi ada pameran sampai 30 November, Fight for Indonesia, aku agak lupa, Echo, aku lupa judulnya, itu ada Mbak Halida Hatta juga diwawancara, lengkap, semua para keturunan dari Founding Fathers diwawancara dalam satu pameran besar di mana disanding dengan yang dari Belanda. Contoh, kakek saya disanding sama Jenderal Spoor. Maksudnya turunannya. Jadi ini bagus sekali pameran ini, mudah-mudahan bisa dibawa ke Indonesia karena bisa disanding untuk gini, apa pandangan kita sebagai keturunannya melihat perang tentunya. Jadi kayak anak saya juga diwawancara itu disanding sama cucunya sama anaknya dari Jenderal Spoor. Nanti kalau Rome and Royen, keluarganya dari Mr. Rome sama keluarganya dari Royen, itu disanding. Nanti ada lagi yang paling sedih adalah keluarga dari siapa itu di Bone, Sultan Bone yang meninggalnya ditenggelamkan oleh Westerling. Itu juga disanding. Disanding. Waduh. Jadi cucunya Waduh. sama anaknya atau cucunya Westerling. Wow. Disanding dan apa pendapat mereka tentang perang. Ini pameran bagus sekali. Waktu itu dibuka oleh Duta Besar Indonesia di Belanda bulan April kemarin. Nah sampai November. Dan ini betul-betul message-nya adalah sekarang ini musuh utama kita kan, kalau saya sih percaya lingkungan sebenarnya, tapi adalah keserakahan, kebodohan masih. Bukan kemiskinan. Kemiskinan kan dampak dari keserakahan dan kebodohan. Dan sekarang ada tambah lagi musuh kita lingkungan sebenarnya yang udah global warming seperti ini. Nah jadi anak-anak muda di Belanda, Pak Jaya, kalau saya lagi conference, itu ada dokter dari Belanda nggak kenal saya. Tapi begitu tahu saya dari Indonesia, dia datang khusus bilang apa coba? Saya mau minta maaf untuk kesalahan ancestor saya. Itu banyak mereka. Anak-anak muda di Belanda datang untuk minta maaf. Mengharukan sekali. Iya, jadi mereka tahu bahwa apa yang mereka perbuat itu tidak benar. Sehingga fotografer ini namanya Susan Lim, dia buat pameran besar itu, bukunya tahun depan akan terbit. Dia wawancara kita semua yang Ibu ada juga diwawancara. ada diwawancara. Sebagai keturunan. keturunan. Jadi apa pandangan saya tentang perang dan semuanya. Tapi kan saya masih mengalami kakek saya, jadi saya bisa cerita tentang kakek saya, apa ritual yang di rumah. Kami kok 17 Agustus tuh lebih rame daripada Lebaran, Pak. Itu betul aneh kan, Pak? Nasi kuning kita, tumpengan kalau 17 Agustus. Jadi zaman dulu saya lihat orang-orang tuh sangat menghargai hari kemerdekaan. Jadi ya itu yang kurang dari kita, Pak. Iya, iya. Nasionalisme kita Iya, juga, dan jangan apalagi jargon. kalau sudah ada nasionalisme sepak bola itu gila semua. Iya, jadi makanya Sudah mungkin beda. paling ya simple tiru aja Jepang lah sedikit ya. Mereka masih ya, tapi Pak Jaya dibutuhkan sekali loh untuk bahwa budayawan itu perekat dari semua disiplin ilmu. Ya Anda kan itu Kan Pak Jaya budayawannya. Jadi Pak Jaya undang saya berterima kasih karena melalui budaya, kan gini, hidup itu akan garing Pak kalau nggak ada budayawan. Iya, Betul kan Pak? Dan saya akan coba makan rawon. Saya coba kirimin yang enak nanti. Ibu, terima kasih sekali. Sama-sama. Ya, jadi saya tidak menduga dari tadi saya sudah
tergetar melihat ini semua, tapi saya diamukan bahwa ternyata merambah ini secara lebih luas lagi sampai ya kita bicara bukan lagi kebudayaan, actually kita bicara ini civilization, Ya, peradaban betul. peradaban betul Pak. Dan itu kan sila yang kita kedua kan mengharapkan itu kan. Ya, Yang sayang sekali ya itu karena keserakahan tadi itu. ya sebenarnya Itu greediness lah dilanggar. sebetulnya. Dianggap nggak ada bu kan. Tapi saya cuma mengatakan di seluruh dunia ada yang banyak yang greedy. Oke. Aduh. Kami nggak punya apa-apa. Aduh, tapi Kami udah seneng. akan memberikan sangat sederhana Jaya Suprana Institute dengan penuh kerendahan hati. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Amaranila Lalita Susah ya Pak. Yono ya SPD aduh yang terakhir FAADP. Oh, jadi sebenarnya kalau di kulit kita kan ada fellow untuk Asia. Kalau AADV itu kita fellow Asia. Asia Dermatologi Venenologi, saya fellow di Asia. Iya. Kalau Vince David itu saya fellow untuk Indonesia. Wah. Itu jadi biasanya udah pengabdian mungkin apa ya, ya Sebetulnya seperti ini kan itu penghargaan. penghargaan. Sebetulnya profesor kan? Oh enggak, saya cuma dokter biasa. Loh, enggak, tapi fellow ini. Oh, kalau fellow tuh sebetulnya ya tingkatnya sudah. kalau profesor itu kan sebenarnya guru besar yang sudah mengabdi di Iya, universitas. iya. Tapi sebenarnya fellow banyak kok yang dapat juga yang sudah berjasa sebenarnya Iya, di jadi ini pengakuan terhadap siapapun yang berjasa iya, di di bidang akademis. bidang akademis. Yang malah lebih luas fellow ini. Iya, tapi Yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara gelar bicara Jaya Suprana Show dengan tema memperkenalkan jalur rempah ke anak-anak. anak-anak. Tepuk tangan untuk Ibu. Saya juga tepuk tangan untuk Pak Jaya.